لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه إخوانه أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang alhamdulillah kita berada di tanggal 7 Sya'ban tahun 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 17 Februari 2024 Masehi. Kita ingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya di bulan Sya'ban ini Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya. Karena bulan ini adalah yaufulun nas, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, karena berada di baina Rajab wa Ramadan, berada di antara bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Ramadan yang banyak kemuliaannya. Banyak manusia lalai. Maka Usamah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Lalu Nabi menyebutkan bahwa bulan ini turfa'ul a'mal ila rabbil alamin, diangkatnya amalan di sisi Rabbul Alamin. Kata Nabi SAW di akhir hadis bahwasanya Nabi menyukai ketika amalan itu diangkat, ana shaim, saya sedang berpuasa. Kemudian bulan Sya'ban adalah syahrul qura, bulannya orang-orang para qari, orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Ulama terdahulu ketika memasuki bulan Sya'ban, dia meninggalkan jual belinya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan aktivitas duniawinya, dan mereka memulai membaca Al-Qur'anul Karim. Karena tidak ada antara lagi, setelah bulan ini insyaallah akan memasuki bulan Ramadan, persiapan mereka untuk menyongsong bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, kita ingatkan terkhusus bagi muslimah, kaum muslimah yang di belakang, bagi yang belum mengganti hutang Ramadan di tahun yang lalu, maka segeralah. Bagi yang belum berkesempatan, karena waktu cepat berlalu, khawatirnya ketika belum diqada, diganti, tahu-tahunya kita telah memasuki bulan Ramadan. Itu sedikit peringatan untuk mengingatkan kembali, karena kita alhamdulillah telah memasuki bulan Sya'ban. Adapun kajian kita lanjutkan masih di bab yang ketiga di dalam Kitabul Jami', bagian dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang bertemakan zuhud dan wara. Dan sekarang insyaallah kita memasuki hadis yang ke-10. Hadis tersebut berbunyi, Wan Anasin, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un, setiap bani Adam, anak cucu Adam, khata'un, bersalah, berdosa, wa khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah dia bertaubat. Akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawi. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan sanadnya kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya hadis ini termasuk salah satu hadis yang menjelaskan keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini memberitahukan kepada kita bahwasanya setiap kita, anak cucu Adam, siapapun dia, apapun keadaannya, cenderung bersalah, cenderung berdosa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibadi, wahai hambaku, Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya,
innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya engkau berdosa di sepanjang hari dan sepanjang malam, di setiap hari dan setiap malam. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosamu semuanya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian yang perlu kita ingat bahwasanya bagaimanapun usaha kita untuk agar istiqomah tidak terjerumus dalam dosa, itu mustahil. Itu mustahil karena di dalam sebuah riwayat disebutkan dari Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Malik dalam Muwatta, istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kamu namun kamu tidak mampu untuk istiqomah. Tapi kita diperintahkan untuk istiqomah, tetapi dijelaskan di akhir walan tuhsu, tetapi kamu tidak akan mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tabiat yang sudah melekat sejak lahir bagi anak cucu Adam. Meskipun kita mati-matian berusaha, kita tidak bersalah, otomatis ini di sepanjang tahun kita akan terjerumus dari kesalahan apapun bentuknya. Namun terkadang kita tidak menyadarinya. Lalu kita mengetahui, bukankah Rabbuna Jalla wa'ala, Rabb kita yang maha agung, tidak menyukai dosa dan maksiat? Kenapa harus bersalah anak cucu Adam? Kenapa demikian? Karena di balik itu ada ibadah yang istimewa, yaitu taubat. Jadi di balik itu ada, di balik dosa, maksiat, kesalahan, ada ibadah yang istimewa, yaitu taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang berdosa kemudian dia bertobat, Allah senang, Allah bergembira terhadap hamba tersebut. Di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, yang maknanya ada seseorang yang safar, melakukan safar dengan hewan tunggangannya, membawa perbekalan makan dan minum, perjalanan di padang pasir. Lalu karena letihnya, maka dia istirahat sejenak. Tertidurlah dia karena capeknya perjalanan. Di bawah batang pohon. Lalu ketika bangun, kaget, dilihatnya hewan tunggangannya berserta bahan makanan minumannya tidak ada. Dilihatnya cemas dia. Diusahakannya mencari, berkeliling tidak berjumpa. Saking lamanya mencari, tidak nampak titiknya, maka dia kembali ke tempat semula, dia duduk dan tertidur lagi. Namun ketika bangun, akhirnya dia menjumpai hewan tunggangannya tepat di hadapannya. Maka dia bergembira, karena dia sebelumnya sudah dipelupuk matanya, ini akan binasa, ini akan mudah mati. Di padang pasir tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ketika bergembira, dia pun bersalah ketika mengucapkan, dia memuji Allah, anta abdi wa ana rabbi. Terbalik, engkau hambaku, aku Rabbmu. Saking gembiranya sehingga dia salah mengucapkan. Namun pada bagian ujung hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah afrahu bi taubati abdi. Sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya, min ahadikum saqata bi ba'iri wa qad adallahu fi ardi falah. Jadi Allah lebih bergembira daripada yang orang tadi, seorang yang kehilangan tunggangannya dan bahan makanannya. Allah lebih bergembira dari orang tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang permasalahannya bukan bertaubat, permasalahannya bukan berdosa atau terjerumus dalam kesalahan. Permasalahannya setelah kita melakukan kesalahan, maukah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala?
Dijelaskan oleh ulama kita, bukankah Nabi Adam alaihissalam ketika bersalah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan taubat Rabbana, berdoa kepada zala anfusana, ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tasirin, seandainya engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang merugi. Adapun iblis ketika bersalah tambah ingkar, sehingga dari situlah derajat Nabi Adam dan keturunannya mulia ketika bersalah apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laulan tuznibu la zahaballahu bikum, jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, kamu tidak melakukan kesalahan dosa, maka akan dihilangkan oleh Allah, akan diganti oleh Allah dengan kaum yang berdosa, lalu kaum tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni dosanya. Bukankah Allah salah satu sifatnya adalah yang menerima taubat, maha menerima taubat, maha pengampun dan maha penyayang? Dari situ kita mengetahui hikmah dan bagaimana sifat kesalahan dosa ini melekat pada diri anak cucu Adam. Dan taubat adalah kewajiban setiap orang beriman, bukan kepada orang berdosa saja, setiap orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Masyarul muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bertobat kepada Allah setiap hari, beristighfar setiap hari. Wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'atan marrah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Jadi jangan sampai ketika Allah mengambil nyawa salah seorang di antara kita, tetapi kita belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang permasalahannya adalah ketika kita sebelum wafat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah habislah, selesailah perkara. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia tidak mempunyai dosa. Oleh karena itu perbanyaklah istighfar, karena berbanyak istighfar dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan membuat kita bahagia di akhirat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, beruntunglah, liman wajada fi safihati, bagi siapa yang mendapati lembaran catatan amalannya istighfaran katsira, berzikir kepada bermohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia dia, beruntung sungguh di akhirat, lembaran catatan amalannya itu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat adalah persiapan kita menjelang bulan Ramadan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa yang telah kita langgar selama 11 bulan. Ketika memasuki bulan Ramadan, hati kita berbahagia, bergembira, dan kita menikmati ibadah-ibadah hari-hari yang begitu indah di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan umur kita di bulan Ramadan, dan Allah memberikan taufik kita untuk bisa mengamalkan amalan yang sangat banyak sebatas sesuai kemampuan kita yang kita bisa melakukannya, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.